Semua kitab yang Allah turunkan kepada utusannya itu secara utuh sekaligus. Beda halnya dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, diturunkan Allah secara berangsur-angsur. Ada hikmah yang agung dan ada tujuan khusus mengapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain, Zabur, Taurat, Injil, dan sebagainya. Ada banyak hikmah mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama, al-hikmatul ula. Hikmah yang pertama adalah tasbitu fuadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Untuk menguatkan Nabi saat Nabi dalam keadaan lemah. Untuk meneguhkan hati Nabi saat Nabi merasakan kelemahan, merasakan keraguan, merasakan kebimbangan. Jadi Al-Quran datang untuk menguatkan itu. Karena gini, laqad wajjahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watahu ilan nas. Nabi itu kan berdakwah kepada suatu masyarakat yang bermacam-macam, dan umumnya itu mereka menyembah berhala. Dulu Nabi itu disenangi, dulu Nabi itu disayangi, bahkan Nabi itu diberi gelar Al-Amin. Itulah saking senangnya mereka, saking sukanya mereka melihat akhlak sifat Nabi yang mulia tadi itu. Nah, ketika Nabi membawa suatu ajaran untuk mentauhidkan Allah, disitulah mulai mereka menarik lagi gelar yang mereka kasih. Jadi mereka yang memberi gelar Nabi Al-Amin, mereka pula yang memberi Nabi gelar Kadzab, pendusta. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu yang memberi Nabi gelar Al-Amin. Karena mereka selama hidup dan selama mengenal Nabi tidak pernah melihat Nabi itu berdusta. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah Rasul, aku diutus oleh Allah untuk supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya menyembah Allah, maka saat itulah mereka menggelari Nabi sebagai kadzab, pendusta. Jadi makanya begitu, ketika kita menyampaikan suatu kebenaran dan kebenaran itu menyalahi apa yang selama ini mereka kerjakan, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali celaan dan penolakan. Berat Nabi itu ya, berat tugas Nabi itu. Makanya wahyu turun kepada Rasulullah dari waktu ke waktu, sehingga dapatlah meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Kekuatan Nabi itu dikuatkan Allah. Kita ini kayak mana supaya kuat? Ya udah, bacalah Quran itu. Baca Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, renungkan maknanya. Itulah yang membuat kita nanti kuat dalam menjalani kehidupan ini. Karena Allah sudah ngasih kita kitab yang menguatkan hati kita ketika lemah. Kitab yang meneguhkan hati kita ketika kita rapuh. Tapi tetap kita baca, kita pahami maknanya, dan kita renungkanlah